Oke, sebelum kita mulai ke sana, ini lanjutan dari video gue yang sebelumnya. Gue masih dalam proses perceraian, tapi gue udah mulai bisa nerima keadaan di tengah kesepian gue. I was stiff. I was uncomfortable. I didn't know what I was doing in front of the camera. I was so awkward. I mean, just listen to this first video. Kondisinya sekarang ini gue dan kolega-kolega kerja gue belum nerima gaji untuk 2 bulan terakhir. Dan pagi-pagi gue buka laptop, gue absen kayak biasa, taunya ada email dari HRD kantor gue. Surat resmi dari perusahaan menjelaskan beberapa hal penting terkait berakhirnya kerjasama gue dengan perusahaan. Inti pertama, penghentian kerjasama. Mereka bilang keputusan ini terjadi di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik yang sulit. Yang kedua, pengakuan atas kontribusi dan dampak. Mereka mengakui dan menyadari bahwa penghentian kerjasama ini bisa berdampak secara personal maupun profesional. Yang ketiga, tunggakan pembayaran. Perusahaan secara resmi mengakui bahwa masih ada pembayaran yang belum diselesaikan terkait kerjasama Anda. Mereka menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan karena kelalaian, melainkan akibat gangguan ekonomi dan geopolitik pasar. Poin nomor 4, komitmen penyelesaian. Mereka berjanji akan melunasi semua tanggung jawab secara penuh. Proses pembayaran akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2026. Dilakukan secara bertahap sehingga semua kewajiban selesai. Jadwal rinci akan diberikan kemudian, seiring dengan perencanaan keuangan dan reaktivasi proyek mereka. Nomor 5, jika gue ingin membahas lebih lanjut atau memahami lebih detail, bisa kirim email ke bla bla bla. Mereka mengucapkan terima kasih. Oke, bullshit. Gue udah dipecat, teman-teman gue juga kena PHK semua. Ya, gue lagi nggak ada duit dan gue masih terus nyari dan nge-apply lowongan-lowongan kerja yang ada. Apapun kerjaannya, nggak cuma yang di background atau bidang gue. Ya, pernah ada beberapa tes dan interview, tapi gue belum berhasil. Tapi gue masih akan terus berusaha. Ini juga masih di masa-masa perceraian gue. Ya, semoga bisa cepat ada jalan keluarnya, bisa dapat kerjaan baru cepat yang lebih baik. Ya, nanti kita lihat ke depannya. Yap, gue dan seluruh kolega-kolega kerja gue pada kena laid off. Mungkin ada sekitar 90% karyawan di kantor gue kena. Gue nggak kaget yang gimana sih, karena gue dan teman-teman gue juga udah ngerasa ini kantor emang nggak beres dari awal. Yang berat adalah ini kejadian di tengah kondisi gue yang seperti ini. Dan sekarang gue dan teman-teman gue jadi pengangguran. Duit makin menipis, kami belum dapat hak kami. Gue nggak tahu ya, mungkin CEO kantor gue dulu itu juga akan kabur. Gue dan sebagian besar kolega kerja gue udah ngelaporin hal ini sih ke Fair Work Organization OC. Tapi kondisinya kontrak dan status kerja kami itu lemah untuk bisa bersuara. Tapi kami tetap mengusahakan apa yang kami bisa. Jadi gue fokus ke nyari dan apply kerjaan. Ya oke, gue udah apply. Ada beberapa tes yang mesti gue kerjain. Gue lagi download footage-nya besar-besar. Tapi gue udah penat banget di rumah. Paling gue mau coba jalan.
So yeah, my colleagues in the studio, he record the podcast session and upload them to the cloud. And after the podcast recording are done, I download all of the files and I start by organizing my files, naming them, putting them into folders. Ada hari-hari di mana gue lupa buat nge-record keseharian gue. Udah beberapa kali gue dapat interview. Ada interview yang gue miss karena kelalaian gue. Gue terlalu fokus ngejar deadline ngerjain tes masuk kerja sampai gue lupa kalau gue mesti interview. Gue udah gak ngitung berapa banyak dan dari mana aja lowongan kerja yang gue apply. Yang di luar bidang gue pun gue apply. Tapi sampai sekarang belum ada yang berhasil. Tapi gue masih terus nyari lowongan dan masih terus apply kerjaan. Anyway, gue juga masih terus latihan di sisa sesi gue yang masih ada. Gue sangat suka latihan buat tenangin pikiran gue. Walaupun nyari kerja susah banget, gue tetap komunikasi sama kolega-kolega kerja gue. Di WhatsApp, di Discord, kita saling tanya gimana kabar masing-masing, kita saling sharing lowongan. Gue bersyukur banget, mereka semua sangat suportif dan saling bantu. Anjing digaras kirimin Ian 50 rupiah. Mereka semua udah bantu gue banyak. Mereka semua udah lembur mampus ngerevisi kerjaan yang gak habis-habis direvisi. Ada yang sampai sakit, gak libur. Ya gue sangat berterima kasih sama mereka. Mereka nemenin gue walaupun hanya nongkrong bareng secara virtual atau sekedar chat. Masalah prioritas aja. Lalu balik lagi. Ada hari-hari dimana gue ngerasa ini berat banget buat gue. Ini udah 3 bulan gue tanpa pemasukan. Tapi teman-teman gue juga ngalamin hal yang sama. Bahkan ada yang lagi sakit, tapi mereka gak punya uang buat berobat. Mereka juga harus ngurus dan ngebiayain keluarga mereka, orang tua mereka. Tapi sampai sekarang mereka belum nerima hak mereka. Gue gak tahu mesti gimana lagi. Gue terus cari-cari lowongan, tetap apply, ngerjain tes kualifikasi kerja, interview. Selebihnya, gue coba ngelawan anxiety gue, ngelawan kesepian gue. Dan kita balik lagi ke sini. Gue naik bis Transjakarta kayak biasa. Dan di halte selanjutnya orang itu masuk dan duduk di sebelah gua. Gua nggak kenal siapa dia, gua nggak tahu apa motif dia. Tapi dia meraba paha gua. Privasi gua udah dilanggar. Jujur gua nggak masalah sama orang gay. Dan orang itu dapat elbow gratis dari gue. Itu adalah suara batok kepala tuh orang kena elbow gue. Kurang lebih kayak gini. Anjing. Mau gue laporin lo, ha? Gue laporin lo. Gue sama sekali gak trauma ataupun shock. Bagi gue hari itu adalah hari biasa, kayak hari-hari lainnya aja. Ayo turun mesin lo. Orang itu udah gue laporin ke petugas Transjakarta. Video ini juga udah gue kasih ke si petugas. Dan petugasnya bilang dia akan menindaklanjuti. Mungkin tuh orang dulunya pernah dilecehkan sehingga dia jadi kayak gitu. Ya gay atau apapun orientasi orang lain, gue gak peduli sih. Selama mereka gak ngerugiin gue. Anyway, gue masih suka jalan-jalan. Dan di perjalanan gue menikmati momennya. Dimana gue ngeliat tempat baru atau sekedar pergi ke tempat yang tenang.
Gue juga suka ngeliat pemandangan, lampu-lampu jalan, atau gedung-gedung. Itu semua nggak bikin anxiety gue hilang gitu aja sih. Tapi itu ngebantu gue buat kontemplasi. Coba lihat orang-orang itu. Mereka happy nggak ya? Gue masih akan terus bikin konten. Gue tetap akan sharing cerita dan berbagi pengalaman. Tolong bantu like dan subscribe ya guys. Dan buat teman-teman gue dan semua orang yang mungkin sekarang ini lagi berjuang, mungkin juga lagi nyari kerjaan, ada yang lagi sakit, nggak ada duit, nggak tahu mesti gimana. Tolong jangan nyerah untuk berusaha. Mungkin sekarang nggak tahu mesti gimana lagi, tapi semoga besok ada jalannya.